Hamparan hijau tanaman tembakau membentang di Desa Kapencar, Kecamatan Kerta. Di balik daun-daun yang mulai tumbuh subur, tersimpan sebuah upaya panjang untuk melahirkan varietas tembakau unggulan khas Kabupaten Wonosobo. Bukan sekadar menanam, para petani bersama pemerintah daerah, serta Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN, tengah menjalankan proses pemurnian varietas yang telah memasuki tahun ketiga. Simak sampai akhir program Jejak Bisnis hanya di YouTube channel Web TV Wonosobo. Jangan lupa subscribe, komen, dan nyalakan tanda loncengnya ya. Selama ini Wonosobo dikenal sebagai salah satu daerah penghasil tembakau di Jawa Tengah. Namun hingga kini, belum memiliki varietas lokal yang telah tersertifikasi secara resmi. Melalui dana program DBHCHT atau dana bagi hasil cukai hasil tembakau, sebanyak 12 varietas asli Wonosobo kini diuji untuk menemukan benih terbaik yang kelak menjadi identitas baru tembakau Wonosobo. Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten penghasil tembakau yang luasannya cukup besar. Cuman sampai saat ini belum ada varietas khas Wonosobo yang legal atau bersertifikat. Jadi kegiatan pemurnian varietas tembakau ini bertujuan untuk menemukan varietas-varietas yang biasa ditanam oleh petani, itu dicari varietas yang unggul, baik itu produksi, produktivitas, kualitas, daya tahan terhadap hama dan penyakit. Makanya itu dari dana cukai Kabupaten Wonosobo melalui Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Kabupaten Wonosobo, ini ada kegiatan pemurnian varietas tahap uji multilokasi yang ada di kelompok tani Semangat Karya Desa Kapencar Kabupaten Wonosobo dan 2 lokasi lagi yang ada di Kecamatan Kalikajar, yaitu Desa Butuh dan Desa Bowongso. Di lahan percontohan milik kelompok tani Semangat Karya, setiap varietas ditanam dengan perlakuan yang sama. Masing-masing dibuat dalam 3 kali ulangan agar seluruh proses pertumbuhan dapat diamati secara teliti. Tak hanya produktivitas yang menjadi perhatian, tetapi juga kualitas daun, ketahanan terhadap hama dan penyakit, hingga kesesuaian dengan kebutuhan pasar. Seluruh tahapan pengamatan dilakukan bersama BRIN, penyuluh pertanian lapangan, dan kelompok tani. Hasil dari pengamatan inilah yang nantinya menjadi dasar penentuan varietas unggulan sebelum diajukan untuk mendapatkan sertifikasi resmi. Sampai saat ini merupakan tahun ketiga. Tahun pertama tadi mencari varietas-varietas di kecamatan-kecamatan penghasil tembakau seperti di Kertek, Kalikajar, Watu Malang, Kejajar, terus dikumpulkan, terus dianalisa oleh BRIN, terus diuji multilokasi di 3 desa atau 3 kelompok tani ini. Untuk varietas-varietas yang baru diuji coba ini, semua varietas ini diterima pasaran, baik itu pabrik rokok, garangan, ataupun lembutan, semuanya bagus. Dan harapannya yaitu menjadi rujukan rekomendasi dari dinas kelompok tani atau petani tembakau yang ingin menanam tembakau. Varietas-varietas ini sudah menyediakan dari dinas itu, dari Pemda sudah menyediakan. Ini loh varietas-varietas yang unggul secara daya tahan terhadap penyakit. Jadi petani sudah tidak bingung lagi tanamannya terkena hama penyakit, terus produksinya tinggi, terus kualitasnya juga bagus, sehingga akan menambah keuntungan atau penghasilan petani tembakau itu sendiri. Dan yang pastinya Wonosobo harus bangga dengan kegiatan ini. Setelah varietas-varietas tembakau itu launching, Wonosobo mempunyai varietas tembakau unggul khas Wonosobo dan punya hak paten. Bagi petani, proses panjang tersebut mulai menunjukkan hasil yang menggembirakan. Selama 3 tahun pendampingan, sejumlah varietas mulai memperlihatkan performa terbaik. Dari 12 varietas yang diuji, 3 diantaranya dinilai paling menjanjikan, baik dari sisi kualitas maupun nilai ekonomi. Varietas Sobo, Markotop, dan Jatong
menjadi 3 nama yang paling menonjol. Berdasarkan hasil pengujian laboratorium BRIN, ketiganya memiliki kualitas terbaik dengan harga jual yang mampu mencapai Rp70.000 per kilogram. Kami yang 2 tahun sudah kami laksanakan, baik dari penanaman sampai pasca panen, varietas tersebut yang menjadi unggulan itu ada beberapa varietas. Yang pertama yaitu varietas Sobo, yang kedua varietas Jatong, yang ketiga ini termasuk 3 besar, yang ketiga Markotop. Nilai penjualan varietas tersebut termasuk yang terbaik dan harga yang paling mahal 3 varietas tersebut. Selain kualitas, produktivitas juga menjadi modal penting bagi petani. Dalam kondisi pertumbuhan yang normal, lahan seluas 1 hektar mampu menghasilkan sekitar 9 ton tembakau basah. Meski demikian, keberhasilan panen tetap sangat bergantung pada kondisi alam. Curah hujan yang terlalu tinggi menjadi tantangan terbesar. Sebaliknya, musim kemarau yang datang pada waktu yang tepat akan menghasilkan kualitas daun yang jauh lebih baik hingga proses pasca panen. Tantangan untuk petani tembakau yaitu cuaca. Pertama, kalau penyakit dan hama kalau di tembakau tidak terlalu signifikan. Kebanyakan curah hujan atau curah hujan yang tinggi untuk pertumbuhan tembakau kurang maksimal. Dan apabila cuaca hujannya sedang, apalagi sampai pasca panen nanti kemarau, itu kualitas tembakau akan lebih baik. Saat ini, hasil rajangan tembakau dari Desa Kapencar sebagian besar masih dipasarkan ke Temanggung dan Magelang. Meski demikian, para petani optimis kehadiran varietas unggulan bersertifikat nantinya akan meningkatkan daya saing tembakau Wonosobo di tingkat nasional. Harapan itu kini semakin dekat. Jika seluruh tahapan penelitian berjalan sesuai rencana, beberapa varietas terbaik diproyeksikan dapat diluncurkan secara resmi pada tahun 2028. Kehadiran varietas unggulan tersebut diharapkan menjadi kebanggaan baru Kabupaten Wonosobo, sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani tembakau di masa mendatang. Mudah-mudahan nanti setelah lonceng, insya Allah di tahun 2028 petani Wonosobo khususnya petani tembakau mau mengikuti dan mau menanam varietas yang menjadi unggulan di Kabupaten Wonosobo dengan ketentuan dan kebijakan dari BRIN dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Wonosobo. Dari lereng Desa Kapencar, sebuah harapan tengah ditanam bersama. Bukan hanya menghasilkan daun tembakau berkualitas, tetapi juga melahirkan varietas unggulan yang memiliki identitas, sertifikat, dan hak paten milik Kabupaten Wonosobo. Sebuah langkah panjang agar tembakau Wonosobo semakin dikenal, sekaligus membawa kesejahteraan bagi petani yang telah menjaganya dari generasi ke generasi. Sampai jumpa di program Jejak Bisnis lainnya ya.